shoulder ya udah dia kalau nggak hypomobility, kemudian hypermobility atau spasme ya yang terkena pada jaringan apa? Kontraktil dan bagian non kontraktil. Nah, yang pertama, kita kan masih ada pasien datang setelah kita anamnesis, kita lihat bahunya dulu. Bahunya apakah dia tinggi sebelah atau tidak? Ya. Biasanya kalau misalnya pada kasus frozen shoulder, ya bahu yang terkena dysfunction di sini atau apa namanya impairment di sini dia lebih turun. Jadi ini adalah kompensasi, ini adalah gerakan kompensasi supaya ini karena kan nyeri hebat ya, nyeri hebat sehingga dia shouldernya itu dia lebih turun. Biasanya kalau misalnya pada kelas-kelas manual terapi itu tuh di bagian postural assessment dulu, jadi kita manual terapi dulu pada bagian cervical sama pada bagian scapula sama shouldernya. Tapi karena ini langsung aja ke therapeutic exercise, jadi inspeksi, ingat pertama kali inspeksi apakah ada terjadinya, siapa tahu ya kalau misalnya orang-orang yang dislokasi ke arah anterior, dari inspeksi aja kita udah tahu kalau misalnya dia di sini ada kaputnya keluar. Kalau sudah ada di sini ada kaputnya menonjol, kita langsung apprehension. Apprehension apa tuh? Ke arah apa? Ke arah anterior atau posterior? Anterior. Kalau misalnya kita tes provokasi, dia positif, berarti dia positif dislokasi ke arah anterior. Nah, inspeksi supaya kita bisa tahu dia itu apakah dia dislokasi, apakah dia memang frozen shoulder, non kontraktil dan kontraktil, atau dia yang lain, atau dia neuro. Ya. Pada saat inspeksi dan kita palpasi. Ya. Ini kan sebenarnya kalau misalnya pada palpasi itu kan nggak ada baju ya, tapi ini nggak apa. Kalau misalnya pada palpasi, contoh misalnya pada saat deltoid middle-nya. Ya. Contoh kalau misalnya isometrik pada deltoid middle, tahan ya, kawan tahanan, isometrik, tahan. Nah di sini akan terjadinya kontraksi kan. Nah ini adalah deltoid middle. Kalau pada relax, kalau misalnya pada saat posisi ini dia nyeri pada bagian deltoid middle, berarti dia kena lesi pada deltoid middle. Artinya apa kalau misalnya dia lesi? Berarti dia tight atau spasme. Kalau misalnya spasme berarti intervensinya stretching, ya kan, paham? Nah itu adalah bagian deltoid middle. Contoh kalau misalnya pada bagian deltoid anterior sama, ya seperti ini. Biasanya seperti ini, bisa juga seperti ini, ya. Ini lurus terus. Nah di sini bisa kita lihat, ya. Di sini adalah deltoid anterior. Deltoid anteriornya ini kalau misalnya dia sakit, nyeri. Jadi kita tanya, nyeri nggak mas? Nyeri nggak mas? Misalnya terus saya tekan di sini sakit nggak? Iya mbak, di situ berarti positif adanya kontraktilitas lesion. Berarti kita stretching. Stretching apa tadi pada bagian deltoid middle sama deltoid anterior. Nanti semuanya dicek. Semua dari bidang frontal, kemudian bidang sagittal, ya, kemudian sama bidang transversal atau rotasi. Nah bisa aja kalau misalnya pada rotasi bisa posisi 0 derajat, bisa posisi 90 derajat. Nah, internal rotasi seperti ini kan. Ini adalah eksternal rotasi. Atau bisa juga internal rotasi seperti ini, eksternal rotasi seperti ini. Bisa aja. Ya. Oke, nanti kamu internal rotasi ke arah sana dengan melawan tahanan dari saya. Oke. Tahan. Oke. Pada saat internal rotasi, otot apa di sini yang untuk internal rotasi? Internal rotasi subscapularis. Jadi subscapularisnya ya di sini dia akan mengalami pain atau nyeri. Sekarang eksternal rotasi. Ini adalah isometrik loh ini, ya kan? Ini isometrik, ya. Kalau misalnya dia nyeri pada saat tes isometrik tadi, berarti dia gangguan pada ototnya. Kemudian itu adalah posisi 90 derajat standing. Sekarang kalau misalnya pada posisi 0 derajat, internal rotasi gimana? Posisi 0 derajat, internal rotasi gimana? Nah, ini posisi 0 derajat, ya kan? Ya udah, cukup kamu internal rotasi melawan tangan. Memang ini agak ini ya, biasanya 2 tangan. Nah, ini adalah internal rotasi. Nanti, pada saat posisi 0 derajat ini, dia pasti nyerinya pada bagian subscapularis. Dia subscapularis, tapi nyerinya dia bilang dia mah bagian depan, karena scapularis di bagian
Tapi dia nyerinya pada bagian depan, makanya seolah-olah dia nyeri pada pectoralis Mayor. seperti itu. Eksternal rotasi juga bisa dengan melawan tahanan. Itu adalah contoh ya. Oke, good. Nah, berarti kita yang kontraktil dulu nih. Berarti dia adanya gangguan pada kontraktil. Pada kontraktil berarti dia tightness atau memendek atau namanya adalah spasme. Intervensinya adalah dengan stretching. Bisa dengan active self stretching, bisa dengan pasif tergantung dengan nilai ototnya. Ya kan? MMT udah skip ya. Kemudian bisa juga dengan stretching, hold, relax sama contract. Saya minta bantal. Stretching biasa. Tadi apa yang mengalami pemendekan? Spasme. Deltoid anterior, middle. Misalnya itu dua contoh itu dulu ya. Misalnya kita berarti mau stretching deltoid anterior kan? Iya. Kemarin seperti apa? Deltoid? Iya. Ini kalau misalnya dua-duanya bilateral ya, berarti kan kita bisa melakukan stretching. Ini pasif aja. Kalau misalnya dia nilai ototnya memang nilainya berapa tergantung. Bisa 2, 3 ya, itu adalah pasif stretching. Kalau asis kan 2, 3, sorry. Kalau pasif kan 1, 0 sampai 1. Oke. Sekarang kalau misalnya dia kekuatan ototnya adalah 4 sama 5. Dia bukan pasif stretching, tapi bisa hold stretching sama contract relax stretching. Ya. Nah, kalau hold stretching ya, dia posisinya gerakannya adalah isometrik. Otot apa di sini yang mau dikontraksi di stretching tadi? Yang bagian anterior? Deltoid, anterior. Jadi nanti kamu isometrik deltoid anterior lawan tahanan saya. Ya, saya hitung 1 sampai dengan 5, baru kamu kontraksi isometrik. 1 sampai 5. Hitungan kelima kamu lawan tahanan saya. Oke. 1, saya pasang dulu. 1, 2, 3, 4, 5 kontraksi. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Nah, ini adalah hold stretching. Paham nggak? Ulang? Ingat, hold relax stretching adalah isometrik namanya. Jadi hitungan kelima saya instruksikan dia isometrik lawan tahanan saya sesuai dengan agonis dari ototnya. Ya kan? Berarti kalau misalnya untuk deltoid anterior, berarti dia untuk flexion kan? Ya kan? Karena dia posisi seperti ini. Jadi yang saya ini deltoid anterior, ini juga bisa pectoralis ya, kena juga ini pectoralis. Berarti untuk stretching saya ke arah ekstensi sama retraksi, ya kan, di sini. Nanti untuk isometriknya agonis, berarti dia melawan tahanan. Paham? Oke, saya coba. Ya, instruksinya sama kayak tadi. Hitungan kelima kalau kontraksi. Ya, saya pasif dulu 1, 2, 3, 4, 5 kontraksi. Kuat banget kamu pelan aja. Oh, iya. Oke. Saya nggak kuat soalnya. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5 kontraksi. 6, 7, 8 relax. Full stretching. Kerasa nggak? Yang terakhir itu full gitu. Full stretching. Iya kan, stretching. Yang- Makanya saya pakai yang- bantal biar dorong. Yang pertama, Yang pertama sama kan? tapi kayak lebih jauh yang terakhir. Lebih jauh yang terakhir ya? Iya. Jadi, karena tahanan saya. Jadi tuh kenapa saya pakai bantal? Karena saya supaya dorong, supaya dia lebih ter-stretching. Paham sampai sini? Itu ya, itu buat yang deltoid anterior. Nanti kalau misal untuk saya hot stretching lagi, nanti yang low extremity nanti saya jelaskan. Nah, sekarang contract relax stretching. Ya, kalau contract relax stretching itu bedanya dia ini isotonik. Kalau tadi isometrik kan, sekarang isotonik. Isotonik berarti dia isotonik dari agonis dari deltoid anterior. Jadi nanti kamu melawan tahanan, nanti saya gerakin. Contoh aja tuh, instruksi tuh. Sama kayak tadi. Sama. Hitungan kelima sama kamu melawan tahanan saya, tapi sambil saya isotonik. Jadi isotonik itu saya sambil gerakan ke arah agonisnya. Agonisnya kan ke arah fleksi sama protraksi kan. Ya, sama. Hitungan kelima saya pasif dulu. 1, 2, 3, 4,
5, ya kontraksi 6, 7, 8, relax. Ini adalah posisinya tadi, tapi disertai dengan hitungan kelima tadi itu kamu harusnya tarik nafas, ya bisa nggak? 1 ke 5 tarik nafas, nanti setelah itu hembuskan nafas pada saya. Hembuskan nafas. Hembuskan nafasnya nanti saya Hembuskan nafas terakhir. lah, ya. Ini pas sekarang. Belum. Biasa 1 aja. sampai hitungan 1 sampai 5 kamu tarik nafas. Ya mulai 1, 2, 3, 4, 5 kontraksi 6, 7, 8. Hembuskan nafas. Paham? Jadi kalau contractile stretching itu dia ada hembusan nafas sama tarik nafas sama hembuskan nafas. Kerasa nggak bedanya? 1 sampai 5 tarik nafas. Iya, 1 sampai 5 tarik nafas, terus isotonic contraction. 6 sampai 8. Setelah itu hembuskan nafas. Baru saya stretching pas. Ulang ya, ulang. Iya. Lagi. Iya, baik. Ya, terbaik ya. Hitungan 1 sampai 5 tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5 kontraksi. 7, 8 relax. Hembuskan nafas. Paham? Kerasa nggak bedanya? Tadi 1 sampai 8 kan? Iya, 1 sampai 8. tarik nafas. 1 sampai 5. 1 sampai 5 tarik nafas. Terus kontraksi isotonik 2 sampai 3 8-nya detik. itu Baru hembus. hembuskan nafas. Itu berarti ditahan 6 sampai 8. Iya. Tahan. Paham? Nah, itu adalah yang hot relax sama contact relax. Memang karena biasanya untuk yang hot relax sama contact relax ini dia harus paham, mengerti dengan instruksinya. Jadi kadang kalau misalnya nggak bisa, hot relax aja, nggak usah contact relax. Nah, gitu ya. Itu adalah untuk kasus-kasus untuk stretching. Itu masih pada kalau misalnya dia adanya spasme. Ya. Nah, kalau misalnya ada non kontraktil itu berarti yang kena apanya? Tendon. Yang Tendon. kena apanya tadi? Tendon sama Ligamen. Nah, kalau tendon sama ligamen berarti dia laksiti. Kalau laksiti, ya berarti dia ada apa? Dia ada instabilitas. Ini tolong Bapak, bednya kosongin.